Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullah azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, min ahadil ulama, seorang ulama berpesan kepada putranya, "Nak, jagalah, simpanlah energi takwamu, karena sungguhnya Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Demikian juga Nabi Yunus bin Matta ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Walakin Allah najahu Yunus, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus karena adanya energi takwa yang luar biasa dalam hatinya." Maka seyogyanya kita sebagai seorang mukmin bertambah hari, bertambah kokohnya iman kita, bertambah manfaat ilmu kita, dan tentunya kita tahu bahwasanya dunia hanya tempat singgah. Maka ketika kita kehilangan arah, yang kita harapkan adalah sebuah nasihat. Dahulu para sahabat sangat menginginkan, sangat mencintai nasihat Rasulullah SAW, hingga mereka bukan sekedar mendengarkan tapi bagaimana memaksimalkan dalam amalannya. Dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Ayyub Al-Ansari, ketika itu beliau menyampaikan bahwasanya ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian pemuda ini menyampaikan kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, idni wa aujiz." Di hadis riwayat yang lain, dalam hadis Ibnu Majah disampaikan, "Alimni wa aujiz." Orang ini meminta nasihat kepada Rasulullah, nasihat yang ringkas. "Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang ringkas." Yang tentunya kita pahami bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang ketika memberikan nasihat adalah ringkas dan mudah dipahami. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada pemuda ini 3 nasihat. Yang pertama adalah Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza kumta fi shalatika fasholli sholata muwaddi'in." Ikhwatul iman, yang pertama yang Rasulullah SAW berikan nasihat yang berharga adalah, bila engkau berdiri saat sholat, maka jadikanlah sholatmu itu adalah sholat seakan-akan seperti sholat yang terakhir. Seakan-akan setelah sholat kita akan berpisah dengan dunia. Ini hadis yang luar biasa, ini nasihat yang luar biasa. Kenapa ikhwatul iman? Karena harga kekhusyuan adalah sangat mahal. Disampaikan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un." Siapa itu orang yang beruntung? Dalam sholatnya dia khusyuk. Saat ini mungkin banyak orang kehilangan kekhusyuan saat sholat, tetapi mereka merasa biasa saja. Dulu para orang-orang soleh ketika kehilangan kekhusyuan saat sholat adalah musibah yang luar biasa besar. Hingga ada seorang tabi'in yang menggali kuburnya dan tidur dalam kuburnya untuk berharap dikembalikan kekhusyuan yang hilang saat sholat. Maka bagaimana supaya kekhusyuan itu datang? Yang pertama adalah ulama menyampaikan, ketika kita ingin mendapati kekhusyuan saat sholat, maka perbanyaklah takziah. Ketika ada orang meninggal, kita datangi, mengingat kematian. Itu adalah salah satu faktor untuk menguatkan kekhusyuan. Dan tentunya adalah kaifa nufahimu makna shalah, bagaimana kita memahami yang kita baca saat sholat.
Ikhwatal iman, banyak dari kita ketika saat sholat bahkan tidak tahu bacaan arti Fatihah yang dia baca. Ketika kita tahu makna sholat, itu akan menguatkan khusyuan kita saat sholat. Ikhwatal iman, nasihat yang pertama ini kenapa begitu luar biasa? Ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Beliau adalah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah berada, beliau Rabi'ah Ka'ab al-Aslami ini senantiasa mengikuti Rasulullah. Beliau menyiapkan bejana Rasulullah saat wudhu, bahkan menyiapkan sandalnya Rasulullah. Hingga Rasulullah SAW memberikan satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini kalaulah kita mendapati pertanyaan ini, betapa terharunya kita. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat ini, Rabi'ah Ka'ab al-Aslami, sal wahai Ka'ab, mintalah sesuatu padaku wahai Ka'ab. Bagaimana ketika kita yakini apa yang kita minta kepada Rasulullah dan Rasulullah bermunajat kepada Allah pasti dikabulkan. Tetapi sahabat ini tidak meminta dunia, ikhwatal iman. Sahabat ini tidak meminta jabatan, ikhwatal iman. Beliau menyampaikan, arju ya Rasulullah murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin ya Rasulullah bersamamu di surga. Aku ingin bersamamu di surga. Lihat bagaimana seorang sahabat yang ketika Rasulullah meminta sesuatu padanya, dia tidak meminta dunia. Dia meminta, aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Tentunya adalah surga yang tertinggi, surga Firdaus. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya fa'inni alaika, kalau gitu kamu bantu aku bikasratis sujud. Kalau gitu bantulah aku dengan permintaanmu itu, perbanyaklah sujud. Karena sujud adalah di mana waktu terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kening kita letakkan di atas sajadah. Sujud itulah waktu di mana muraqabah kita, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nasihat yang pertama, ikhwatul iman. Nasihat yang kedua adalah bahwasanya Rasulullah menyampaikan, wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau menyampaikan sesuatu dengan perkataanmu yang kemudian engkau menyesalinya keesokan harinya. Ikhwatul iman, lihat bagaimana nasihat Rasulullah yang kedua ini, di mana ketika kita diminta untuk berhati-hati dalam berbicara. Saat kita temukan mungkin fenomena saat ini, orang berbicara tanpa dipikir dulu hingga menyakiti seseorang. Bahkan dalam hadis sampaikan bahwasanya ada kata-kata yang dianggap remeh, dan kata-kata itu menyakiti saudaranya hingga membuat orang yang mengeluarkan kata-kata itu kharifan, dimasukkan ke dalam neraka bertahun-tahun lamanya karena kata-katanya. Itulah ulama menyampaikan bahwasanya al-kalam la tangfuduhu al-ibar, bahwasanya kata-kata itu kadang-kadang lebih tajam daripada jarum. Maka ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat bahwasanya ada satu keselamatan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma hiya an-najah ya Rasulullah, apa itu keselamatan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan bahwasanya an-najah hiya, yang pertama adalah amsik lisanak, jagalah perkataanmu. Ada juga seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan, ada seorang perempuan tasumun nahar, dia adalah orang yang ahli puasa, bahkan qiyamul lailnya luar biasa, tetapi tu'di jironaha, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan kata-katanya. Maka Rasulullah menyampaikan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi dia. Tidak ada kebaikan bagi dia hingga orang ini akan mendapati dirinya masuk neraka. Lihat bagaimana ketika orang tidak menjaga kata-katanya, menggelincirkan dia ke dalam neraka. Kemudian ikhwatul iman, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah wajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Kuatkanlah tekadmu untuk supaya engkau tidak menggantungkan dirimu kepada manusia. Ikhwatul iman, kalaulah kita bertanya siapakah orang yang paling lelah di dunia ini, mudah jawabannya ikhwatul iman. Orang yang paling lelah di dunia ini adalah orang yang iktimatnya, sandarannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iktimatnya kepada jabatan, maka lihat pekerjaannya pun dia akan semangat hanya ketika dilihat atasannya saja.
iktimatnya kepada harta, maka kehidupannya tidak akan merasa bahagia kalau dia tidak dapat uang yang banyak, harta materi yang banyak. Tetapi orang yang dalam kehidupannya diberikan Allah ketenangan jiwa, ketenangan hati adalah yang mana sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatu al-ghina, bahkan disampaikan kekayaan sejati itu adalah di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ada kalimat yang luar biasa bahwasanya ada seseorang yang mungkin kehilangan segala-galanya di dunia, tetapi dia memiliki segala-galanya karena apa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kalimat qanaah selalu disampaikan bahwasanya lau kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau punya hati jiwa qanaah, maka kamu dan raja kedudukannya sama. Raja punya segala-galanya, tapi orang qanaah merasa memiliki segala-galanya, merasa cukup atas karunia Allah karena dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah dengan ibadahnya yang dia tekuni. Maka ikhwatal iman, semoga nasihat 3 ini mampu kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga salat kita, saat kita salat, kita membayangkan bahwasanya kita akan berlepas pada dunia hingga membuat khusyuk dalam salat. Kemudian bagaimana ketika kita menjaga perkataan kita dan kemudian kita bersandar iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.